Pak Darmo seorang pedagang sate yang banyak pesaingnya. Setiap hari harus menanggung kerugian. Karena selalu rugi, Pak Darmo berniat mencari orang pintar. Setelah bertanya ke sana kemari, Pak Darmo menemukan alamat orang pintar tersebut yang lumayan jauh dari tempat tinggalnya. Pagi-pagi hari, Pak Darmo pergi ke terminal. Pak Darmo pun pergi sendiri ke orang pintar tersebut. Menaiki bus antar provinsi. Setelah menempuh perjalanan seharian, akhirnya Pak Darmo sampai di daerah yang dituju. Pak Darmo pun harus bertanya ke warga sekitar. Setelah bertanya ke beberapa warga, akhirnya Pak Darmo menemukan alamat yang dituju dengan jasa Gojek. Karena harus menyeberang sungai, Pak Darmo disarankan jalan kaki untuk sampai ke rumah orang pintar tersebut. Pak Darmo pun akhirnya turun dari sepeda motor tersebut dan menyingsingkan celananya agar tidak basah oleh air yang akan dia seberangi. Sungai itu sangat keruh dan hampir tak terlihat di dalamnya. Pak Darmo berpikir di sana. Hatinya bimbang, apakah dia akan meneruskan atau tidak. Namun karena usahanya yang sedang terpuruk, akhirnya Pak Darmo nekat untuk menyeberang sungai tersebut. Setelah berhasil Pak Darmo menyeberangi kali, Pak Darmo pun jalan kaki sesuai petunjuk orang tersebut melalui jalan setapak. Kiri kanan rerumputan sangat gelap gulita. Tidak ada satu rumah pun yang dia jumpai. Hanya suara-suara binatang malam yang terus terdengar di telinganya. Pak Darmo setelah berjalan kurang lebih 1 jam, akhirnya Pak Darmo sampai di gubuk orang pintar tersebut. Gubuk itu sangat gelap dan tidak ada satupun orang yang berada di sana. Dan anehnya, Pak Darmo melihat banyak sekali kera di sekeliling rumah orang pintar tersebut. Percis kelakuannya seperti orang yang menangis, orang yang sedang bersisiran, dan macam-macam kera itu diperlihatkan atau dilihat oleh Pak Darmo tersebut. Pak Darmo pun merinding dalam hatinya, kenapa kera-kera ini seperti manusia? Namun dia mengacuhkan semua perasaan itu. Dan akhirnya Pak Darmo disambut oleh orang pintar tersebut. Setelah menunggu berdiri di depan pintu orang pintar tersebut, orang pintar tersebut mempersilahkan Pak Darmo masuk ke rumahnya. Rumahnya
sangat bau seperti banyak kotoran. Kotoran itu bukan kotoran manusia, tapi melainkan kotoran kera. Setelah semua persyaratan disetujui Padarmo, Padarmo pun menerima jimat berupa tulang, dan tulang itu akan digunakan untuk berjualan satenya. Tulang itu yang akan membuat sate Padarmo enak. Padarmo pun sangat gembira saat menerima tulang tersebut, dan dia yakin jualannya akan kembali ramai seperti dahulu kala. Setelah pagi hari, Padarmo pun berpamitan pada juru kunci tersebut atau pada orang pintar tersebut. Dia berjalan kaki menuju ke jalan raya. Karena perjalanan yang lumayan jauh, Padarmo pun mulai kehausan, namun semua itu dia tahan. Setelah sampai di jalan raya, Padarmo pun akhirnya memberhentikan bus di pinggir jalan untuk kembali ke kampungnya. Padarmo pun sampai di kampungnya dengan membawa jimat tersebut. Jimat itu langsung dibawa ke rumah dan ditaruh di kamar khusus. Jimat itu harus diberi sesajen setiap malam Jumat Kliwon agar usaha Padarmo lancar dan sukses. Singkat cerita, jualan Padarmo sangat laris manis. Berkintal-kintal daging sate habis setiap hari dan berlangsung bertahun-tahun. Tidak ada yang mencurigakan bagi orang sekitarnya karena Padarmo sangat dermawan dan sudah lama juga berjualan di daerah tersebut. Di suatu hari, Padarmo lupa memberi sesajen yang rutin Padarmo lakukan. Namun malam itu lupa yang membuat siluman kera marah. Diawali bau bangkai hingga tercium ke seluruh pelanggan. Pelanggan itu berhamburan meninggalkan tempat tersebut karena bau itu terlalu menyengat di hidung pelanggan dan memuntahkan sebagian pelanggan itu. Saat itulah Padarmo panik. Bercucuran keringat dingin di wajah Padarmo. Padarmo menyadari ada yang tidak beres. Akhirnya Padarmo lari ke rumah menuju kamar rahasia yang dibuat untuk ritual atau memberikan sesajen pada siluman kera. Setelah buka pintu, seperti ada yang narik tangan Padarmo, hingga Padarmo pun tersungkur di depan sesajen tersebut. Sesajen itu sudah mulai layu dan kering karena Padarmo lupa memberikan sesajen di malam itu. Yang seharusnya Padarmo memberikan sesajen, namun Padarmo tidak melakukannya. Saat itu
Padarmo melihat penampakan seekor kera yang sangat besar dan bertaring hingga siap mencabik-cabik tubuh Padarmo tersebut. Dengan geramannya, dengan kuku tajamnya, kera itu melompat ke tubuh Padarmo hingga Padarmo terjungkal dan dicabik-cabik muka Padarmo hingga akhirnya Padarmo saat itu juga dicekik oleh piaraannya. Saat itu Padarmo antara hidup dan mati, meronta-ronta tapi tidak bisa bersuara untuk minta tolong kepada orang yang berada di rumah atau di luar. Saking kencangnya cekikan itu membuat Padarmo tidak bisa melawan. Akhirnya Padarmo mati di kamar rahasia itu dengan tubuh penuh cakaran, rambut hampir lepas dari tengkorak kepalanya, baju yang robek-robek, muka yang hancur karena cakaran, hingga di lehernya melingkar hitam. Tidak bisa untuk dihilangkan karena itu cekikan dari piaraannya sendiri atau dari pesugihannya sendiri. Gaduh sekali di kamar itu. Siluman itu marah, semua hancur yang berada di dalam kamar itu. Setelah Padarmo tidak bernyawa, siluman itu pun hilang dengan sendirinya. Keesokan harinya, istri Padarmo mencari suaminya. Dan alangkah terkejutnya saat membuka pintu yang selalu dirahasiakan itu. Ternyata Padarmo sudah mati mengenaskan. Dan akhirnya Padarmo pun dikubur oleh keluarganya sendiri tanpa orang lain. Tamat.